Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diantama Yoga Suprapto, nomor NIM 2017-023-0009. Saya akan mempresentasikan UAS Teknik Tegangan Tinggi. Satu, sebutkan komponen gardu indu beserta fungsinya. Komponen gardu indu ada transformator daya, yaitu berfungsi mentransformasikan daya listrik dengan merubah besaran tegangannya, sedangkan frekuensinya tetap. Transformator daya juga berfungsi untuk pengaturan tegangan. Neutral grounding resistant atau NGR, komponen yang dipasang antara titik neutral trafo dengan pentanahan, berfungsi untuk memperkecil arus gangguan yang terjadi. Diperlukan proteksi yang praktis dan biasanya tidak terlalu mahal, karena karakteristik relay dipengaruhi oleh sistem pentanahan netral. Circuit breaker atau CB adalah peralatan pemutus yang berfungsi untuk memutus rangkaian listrik dalam keadaan berbeban atau berarus. Disconnecting switch atau DS adalah peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Lightning arrester atau LA berfungsi untuk melindungi atau pengaman peralatan listrik di gardu induk dari tegangan lebih akibat terjadinya sambaran petir atau lightning surge pada kawat transmisi, maupun disebabkan oleh surya hubung atau switching surge. Current transformator atau CD berfungsi merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil, atau memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik menjadi arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Potensial transformer atau PT berfungsi untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, atau memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga listrik menjadi besaran tegangan untuk pengukuran dan proteksi. Rel atau busbar berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubungan connecting antara transformator daya, SUTT, SKTT, serta komponen listrik lainnya yang ada pada switch yard. 2. Bagaimana cara pengendalian tekanan medan elektrik pada tegangan tinggi? 1. Menata bagian peralatan agar membentuk susunan elektroda sedemikian rupa hingga tekanan medan pada sistem isolasi berkurang. Yang kedua, membuat elektroda perata tegangan yang berfungsi meratakan distribusi tegangan pada sistem isolasi. 3. Bagaimana sistem pendinginan pada peralatan tegangan tinggi? Diketahui beberapa jenis sistem pendingin yang dapat digunakan. Transformator kecil cukup meradiasikan semua panas yang timbul pada tangki atau pelindung luar. Seiring dengan meningkatnya ukuran dan rating daya transformator, pertambahan panas juga meningkat dengan kecepatan yang tidak bisa diimbangi oleh kemampuan tangki untuk menghilangkan panas. Maka perlu ditambahkan peralatan lain seperti tabung atau radiator pada tangki. Transformator dengan rating daya yang lebih tinggi sangatlah tidak ekonomis jika hanya mengandalkan konveksi secara alami, sehingga perlu dilakukan proses konveksi panas dengan cara dipaksakan atau force. Proses ini dilakukan dengan menggunakan peralatan seperti pompa minyak, pompa air, dan kipas angin. Pemilihan ataupun penggabungan dari sistem pendingin dipengaruhi oleh rating daya, ukuran transformator, dan kondisi lingkungan sekitarnya. 4. Bagaimana penyambungan kabel tegangan tinggi? 1. Sambungan antara saluran dengan sebuah alat. Pada sambungan antara saluran dengan suatu alat, atau misalnya sambungan kabel dengan motor listrik, umumnya dilakukan dengan menggunakan sepatu kabel pada ujung kabel yang kemudian dijepit pada klem motor berupa baut dan mur penjepit. Sambungan ini harus secara periodik dikontrol dan bila perlu dibersihkan
serta dikeraskan kembali agar kontak sambungannya tetap baik. Jangan sampai kontaknya kendur dan menimbulkan gangguan. Cara yang kedua, sambungan antara saluran dengan saluran. Pada sambungan antara saluran dengan saluran, misalnya antara kabel dengan kabel, umumnya dilakukan dengan menggunakan pipa penyambung atau jointing sleeve. Pekerjaan penyambungan kabel tegangan tinggi memerlukan ketelitian dan kebersihan dalam pelaksanaannya. Pada saluran listrik yang terbuka, baik tegangan rendah maupun tegangan tinggi, penyambungan atau pencabangan umumnya dilakukan dengan klem khusus. Klem ini ada yang menggunakan cara pengikatan dengan mur dan baut, ada pula yang menggunakan cara penjepitan dengan tekanan yang dalam bahasa Inggris disebut compression joint. 5. Apa yang dimaksud ionisasi, deionisasi, dan emisi? Ionisasi merupakan suatu proses mengubah molekul atau atom menjadi ion dengan mengurangi atau menambah partikel bermuatan seperti elektron lainnya. Proses ionisasi, kemuatan negatif atau positif sedikit berbeda. Ion yang bermuatan positif diperoleh saat elektron yang terikat pada molekul atau atom menyerap energi cukup agar bisa lepas dari potensial listrik yang mengikatnya. Energi yang dibutuhkan itu disebut juga potensial ionisasi. Deionisasi dikenal sebagai metode untuk pemurnian air. Dalam metode ini, resin pertukaran ion khusus menghilangkan anion dan kation yang ada dalam air dengan hidronium dan ion hidroksida H3O+, OH-. Hasilnya adalah air deionisasi. Sedangkan emisi adalah zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Bagaimana proses terjadi corona dan bagaimana cara penanganannya? Bila dua elektroda yang menampangnya kecil atau dibandingkan jarak antara kedua elektroda tersebut diberi tegangan bolak-balik, maka akan terjadi fenomena corona. Adanya ionisasi dalam udara, yaitu jadinya kehilangan elektron dari molekul udara, maka molekul netral di udara bebas mendapatkan energi foton yang cukup dan besarnya melebihi energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron dari molekul gas atau udara. Sedangkan cara penanganannya, 1. Isi gas udara dengan pita silikon, silen silikon. Kesenjangan udara bisa ditingkatkan atau diganti dengan isolator porselen. 2. Ganti terminasi dan sambung yang rusak pada konduktor. Yang ketiga, haluskan pinggiran yang kasar atau tajam. Gunakan cincin corona. Gunakan pita semi-konduktif dengan screening metalik untuk membentuk permukaan konduktif bulat. 7. Sebutkan jenis-jenis pemutus daya dan bagaimana cara kerjanya. Pemutus daya ada MCB, yaitu miniatur circuit breaker. Pada MCB terdapat dua jenis pengaman, yaitu secara termis dan elektromagnetis. Pengamanan termis berfungsi untuk mengamankan arus beban lebih, sedangkan pengaman elektromagnetis berfungsi untuk mengamankan jika terjadi hubung singkat. Pengaman termis pada MCB memiliki prinsip yang sama dengan thermal overload, yaitu menggunakan dua buah logam yang digabungkan atau bimetal. Pengamanan secara termis memiliki kelambatan. Ini bergantung pada besarnya arus yang harus diamankan. Sedangkan pengaman elektromagnetik menggunakan sebuah kumparan yang dapat menarik sebuah angker dari besi lunak. MCCB, Mode-Case Circuit Breaker. MCCB merupakan salah satu alat pengaman yang dalam proses operasinya mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengaman dan sebagai alat untuk penghubung. Jika dilihat dari segi pengaman, maka MCCB dapat berfungsi sebagai pengaman gangguan arus hubung singkat dan arus beban lebih. Pada jenis tertentu, pengaman ini mempunyai kemampuan pemutusan yang dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. ACB atau Air Circuit Breaker. ACB merupakan jenis circuit breaker dengan sarana pemadam busur api berupa udara. ACB dapat digunakan pada tegangan rendah atau tegangan menengah. Udara pada tekanan ruang atmosfer
digunakan sebagai peredam busur api yang timbul akibat proses switching maupun gangguan. OCB atau Oil Circuit Breaker. OCB adalah jenis CB yang menggunakan minyak sebagai sarana pemadam busur api yang timbul saat terjadi gangguan. Bila terjadi busur api dalam minyak, maka minyak yang dekat busur api akan berubah menjadi uap minyak dan busur api akan dikelilingi oleh gelembung uap minyak dan gas. Gas yang terbentuk tersebut mempunyai sifat thermal conductivity yang baik dengan tegangan ionisasi tinggi, sehingga baik sekali digunakan sebagai bahan media pemadam loncatan bunga api. VCB atau Vacuum Circuit Breaker. VCB memiliki ruang hampa udara untuk memadamkan busur api pada saat sirkuit breaker terbuka atau open, sehingga dapat mengisolir hubungan setelah bunga api terjadi akibat gangguan atau sengaja dilepas. Salah satu tipe dari sirkuit breaker adalah recloser. Recloser hampa udara dibuat untuk memutuskan dan menyambung kembali arus bolak-balik pada rangkaian secara otomatis pada saat melakukan pengesetan besaran waktu sebelumnya atau pada saat recloser dalam keadaan terputus yang kesekian kalinya, maka recloser akan terkunci atau lockout, sehingga recloser harus dikembalikan pada posisi semula secara manual. SF6CB atau Sulfur Circuit Breaker. SF6CB adalah pemutus rangkaian yang menggunakan gas SF6 sebagai sarana pemadam busur api. Pada SF6 merupakan gas berat yang mempunyai sifat dielektrik dan sifat memadamkan busur api yang baik sekali. Prinsip pemadaman busur apinya adalah gas SF6 ditiupkan ke panjang busur api. Gas ini akan mengambil panas dari busur api tersebut dan akhirnya padam. Rating tegangan CB adalah antara 3,6 kV sampai 760 kV. 8. Sebutkan jenis konduktor telanjang dan kegunaannya. Ada 3 jenisnya, adalah salah satunya ACSR, merupakan bantaran udara yang pada umumnya digunakan untuk menghantarkan arus pada tegangan 500 kV atau tegangan ekstra tinggi, atau pada tegangan 150 kV atau tegangan tinggi dari pusat pembangkit ke gardu induk atau gardu distribusi. Yang kedua ada kabel XLPE, yaitu tegangan menengah atau hantaran udara AAC, AAACS dapat digunakan untuk menghantarkan arus dengan tegangan 6 kV sampai 30 kV dari gardu induk atau gardu distribusi ke gardu sub distribusi atau gardu konsumen besar seperti industri. Yang ketiga ada kabel XLPE dan kabel VVC tegangan rendah dapat digunakan untuk menghantarkan arus dengan tegangan 500 volt sampai 3 kV dari gardu sub distribusi ke pelanggan agar energi listrik yang diproduksi di pusat-pusat pembangkit dapat dinikmati atau dikonsumsi. Kabel mempunyai fungsi atau peran yang sangat vital. Tanpa kabel, energi listrik yang diproduksi pusat-pusat pembangkit tidak dapat sampai ke pelanggan. Yang ke-9, jelaskan ciri-ciri dari kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik tegangan tinggi hasil induksi sekunder koil ke busi. Tegangan yang dialirkan sebesar 15.000 volt sampai 30.000 volt. Kabel tegangan tinggi terdiri dari tembaga yang diisolasi dengan karet silikon. Karena arus yang mengalir tegangannya sangat tinggi, maka isolatornya sangat tebal. Saat listrik mengalir di sekeliling kabel, timbul medan magnet. Pada kabel tembaga, medan magnet cukup besar sehingga mengganggu gelombang radio. Guna mengatasi hal tersebut, maka kabel tegangan tinggi atau kabel busi terbuat dari serat karbon. Kabel tegangan tinggi atau kabel busi tidak boleh diikat menjadi satu, sebab adanya medan magnet saat ada aliran listrik pada kabel tegangan tinggi dapat menyebabkan induksi pada kabel yang berdekatan sehingga terjadi aliran listrik juga pada kabel yang berdekatan. Kondisi ini sering disebut mutual induction. Bila tegangan akibat mutual induction cukup besar, maka akan terjadi percikan api pada busi. Percikan ini terjadi tidak sesuai dengan firing order sehingga akan terjadi kesalahan pembakaran. Guna menghindari hal tersebut, maka dibuat pemisah kabel tegangan tinggi
dari tutup distributor menuju busi. Konektor busi dengan kabel tegangan tinggi merupakan bagian yang sering menimbulkan masalah pada sistem pengapian. Bila konektor kurang tepat, akan menyebabkan sambungan panas. Sambungan menjadi korosi, tekanan meningkat dan mengurangi tegangan tinggi dari koil yang disalurkan ke busi. Yang ke-10 kegunaan arrester kawat tanah dan pada tegangan tinggi. Kegunaan arrester. Arrester adalah sebuah alat yang berfungsi menstabilkan tegangan arus listrik saat terjadi lonjakan sehingga mampu melindungi berbagai peralatan elektronik dari kerusakan akibat lonjakan tegangan atau surge atau tegangan kejut. Tegangan surge adalah lonjakan tegangan yang tiba-tiba dan sangat besar, sehingga dapat merusak peralatan listrik jika melebihi toleransi alat. Tegangan surge ini dapat terjadi akibat adanya putus sambung dari sebuah tenaga listrik yang mempunyai daya yang besar dan akibat dari adanya sambaran petir. Kerusakan ini dapat dicegah dengan sebuah prinsip kerja arrester. Kegunaan kawat tanah. Kawat tanah atau earth wire adalah media untuk melindungi kawat fasa dari sambaran petir. Kawat ini dipasang di atas kawat fasa dengan sudut perlindungan yang sekecil mungkin, karena dianggap petir menyambar dari atas kawat. Namun jika petir menyambar dari samping, maka dapat mengakibatkan kawat fasa tersambar dan dapat mengakibatkan terjadinya gangguan. Kawat pada tower tension dipegang oleh tension clamp, sedangkan pada tower suspension dipegang oleh suspension clamp. Pada tension clamp dipasang kawat jumper yang menghubungkannya pada tower agar arus petir dapat dibuang ke tanah lewat tower. Untuk keperluan perbaikan mutu pentanaan, maka dari kawat jumper ini ditambahkan kawat lagi menuju ke tanah, yang kemudian dihubungkan dengan kawat pentanahan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.